Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ekalia Yusiana, SPMSC. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singaperbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Makro dengan kode mata kuliah AGB 620204 dengan metode DIA, yaitu Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Ekonomi Makro. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singaperbangsa Karawang. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu teori sebanyak 3 SKS dengan menggunakan bahasa pengantar pada mata kuliah ini, yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Ekonomi Makro ini membahas tentang konsep prinsip ekonomi makro, variabel-variabel ekonomi makro, dan analisis pendapatan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, permasalahan serta hubungan antara variabel ekonomi makro baik bersifat kualitatif maupun bersifat kuantitatif. Selain itu, pembahasan ruang lingkup dalam ekonomi makro meliputi yaitu permasalahan ekonomi makro secara umum, kemudian tentang pendapatan nasional, teori konsumsi, teori investasi yaitu menentukan rate of return, hubungan investasi dengan bunga dan faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian analisis pendapatan nasional dalam ekonomi dua sektor yaitu fungsi konsumsi, keseimbangan pendapatan nasional, multiplier, dan produk nasional. Selanjutnya tentang analisis pendapatan nasional ekonomi tiga sektor, yaitu kebijakan fiskal, analisis fiskal dan perpajakan, dan model perekonomian terbuka, di mana di sini membahas tentang peran pemerintah dalam perekonomian antar bangsa, analisis pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, serta tentang perdagangan internasional. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain: yang pertama, yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, mampu menjelaskan teori, prinsip-prinsip hasil kajian IPTEX untuk pengambilan keputusan secara tepat. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan yang keempat, yaitu mampu menganalisis, memecahkan masalah, dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Capaian pembelajaran pada mata kuliah di akhir mata kuliah ini
antara lain yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar ekonomi makro, kebijakan pemerintah, hubungan ekspor-impor, analisis permintaan dan penawaran produk pertanian, sehingga mampu menganalisis dan merumuskan masalah secara tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis produk pertanian melalui pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan konsumsi, sehingga mampu menganalisis masalah ekonomi pertanian. Yang ketiga, mahasiswa juga mampu menganalisis kebijakan ekonomi makro terkait kebijakan moneter dan fiskal, sehingga dapat menerapkan prinsip dan teori penerapan IPTEX produk pertanian. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan teori dan prinsip perdagangan internasional terkait perdagangan produk pertanian, sehingga mampu menganalisis permasalahan dan mengambil keputusan secara tepat. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu antara lain adalah pengantar teori ekonomi makro, esensi ekonomi makro, teori makroekonomi, dan perhitungan pendapatan nasional. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara luring dan daring, menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuan sebelum UTS, lalu 1 pertemuan UTS, 7 pertemuan selanjutnya yaitu sebelum UAS, dan 1 pertemuan akhir yaitu UAS. Metode pembelajaran yang digunakan adalah proses pembelajaran tatap muka, kegiatan mandiri atau praktik lapangan, serta penugasan terstruktur. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ekonomi makro didapatkan dari penugasan diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Nilai penugasan dilakukan secara terstruktur, secara berkelompok, dan kegiatan mandiri dilakukan dengan mencari sumber referensi seperti jurnal sesuai dengan materi pembelajaran. UTS dan UAS dilakukan secara luring dengan mengerjakan soal. Adapun pembobotan nilai setiap evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu tugas 10%, UTS 15%, UAS 25%, dan proses 50%. Dengan nilai total pembobotan yaitu 100%. Demikian informasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ekonomi makro untuk mahasiswa Fakultas Pertanian di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan melalui tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Baik adik-adik semua, berjumpa lagi kita di hari ini dengan mata kuliah ekonomi makro ya. Kita ini sudah di pertemuan terakhir ya teman-teman. Jadi dalam pertemuan ini nanti kita akan belajar bersama tentang perdagangan internasional. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini adalah merupakan pertemuan terakhir kita di mata kuliah ekonomi makro. Jadi hari ini kita akan membahas bersama tentang perdagangan internasional. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita bisa berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup.
Ya, oke teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Jadi apa sih perdagangan internasional itu? Nah, dalam hal ini kenapa suatu negara harus melakukan perdagangan internasional? Oke, mungkin dari sini teman-teman ada yang tahu apa itu perdagangan internasional? Roni, boleh Roni jelaskan apa itu perdagangan internasional? Mungkin menurut pandangan saya dari sisi perdagangan itu kan melibatkan penjual dan pembeli, artinya ada produk yang dijual, dan internasional itu melibatkan seluruh negara atau wilayah tertentu gitu. Jadi perdagangan internasional bisa dibilang sebuah perdagangan atau jual beli barang atau jasa ke negara tertentu, atau bisa disebut nanti impor dan ekspor kaitannya. Oke, betul sekali ya teman-teman. Jadi dalam hal ini perdagangan internasional itu adalah kegiatan ekspor ataupun impor yang melibatkan lebih dari satu negara. Jadi antar negara satu dengan negara yang lainnya. Lalu kenapa kita harus melakukan perdagangan internasional? Oke. Nah, di sini kita akan pahami terlebih dahulu ya, kenapa sih penyebab perdagangan internasional itu terjadi. Di antaranya adalah adanya keragaman diversitas atau sumber daya alam. Ya. Contoh nih, kalau perdagangan beras, kenapa kita harus melakukan impor beras dari negara lain? Ada yang tahu alasannya? Kenapa kita harus melakukan impor beras dari negara lain? Contohnya ke Thailand. Ayo Reza, coba Reza bisa jelaskan Reza, kenapa kita harus melakukan perdagangan impor dari Thailand? Untuk memenuhi kebutuhan pangan di negara kita dari jenis varietas dari beras yang berbeda dari negara yang diproduksi dari negara. Ya, harus untuk tercukupinya kebutuhan pangan ya, khususnya adalah konsumsi beras. Kenapa dari Thailand? Karena mereka memiliki berbagai keragaman sumber daya alam, khususnya beras gitu ya. Jadi mereka punya sumber daya lahan yang cukup luas, kemudian produksinya juga besar, tinggi. Nah, sehingga mereka mampu melakukan ekspor ke berbagai negara. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan selera atau preferensi. Kita tahu bahwa kalau di Indonesia itu adalah ya seluruhnya masyarakat kita mengkonsumsi beras ya. Kalau beras itu menjadi bahan pangan pokok. Kenapa ya tidak yang lainnya? Kenapa harus beras? Coba Deras. Tidak tahu alasannya kenapa kok kita harus mengkonsumsi beras tidak yang lainnya? Mungkin karena dari zaman dahulu kita sudah terbiasa makan beras ya Bu. Jadi kayak Indonesia berkaitan dengan beras. Kalau jadi makan beras itu tidak hanya Nah, jadi budaya ya teman-teman. Jadi budaya kalau belum makan beras, belum mengkonsumsi itu seperti belum makan ya itu. Jadi itulah yang menjadi unik bagi kita negara Indonesia. Kenapa kita harus melakukan impor beras terus menerus ya? Karena apa? Untuk tercukupinya kebutuhan pangan dalam negeri. Mengingat beras menjadi bahan pangan pokok. Lalu perbedaan biaya. Nah, ini berkaitan erat dengan produksi. Kalau kita ya memproduksi sendiri, kemungkinan itu biayanya akan lebih besar dibandingkan kita mengimpor. Oleh karena itu, kenapa biasanya produk impor menjadi cenderung lebih murah? Ada yang tahu contohnya di sini apa? Kenapa produk impor itu cenderung lebih murah? Contohnya apa? Ya, boleh. Izin jawab. Kalau buat produk-produk contohnya mungkin tadi yang udah disebutin juga kayak beras, terus barang lain misalnya tas atau kayak sepatu segala macam, mungkin dari Cina dan segala macam memang cenderung lebih murah, mungkin karena juga di sana teknologinya lebih terbarukan gitu dibandingkan di Indonesia sendiri. Oke, terima kasih. Jadi ada berbagai alasan gitu ya. Kenapa sih cenderung lebih murah? Mungkin kapasitas teknologi yang digunakan untuk produksi lebih besar. Kemudian mereka mampu produksi dalam jumlah skala yang
besar, sehingga apa? Ada efisiensi biaya produksi dibandingkan di Indonesia. Coba teman-teman bayangkan, kalau di Indonesia itu kepemilikan lahan pertanian untuk usaha tani padi rata-rata itu hanya 2 hektar, 1 sampai 2 hektar, itu udah cukup luas. Tetapi kalau di luar negeri itu bisa puluhan hektar. Oleh karena itu kenapa sih masyarakat di Indonesia itu cenderung ya bukan merugi tapi pendapatannya lebih kecil untuk usaha tani padi. Nah, ini juga menjadi wacana karena memang harga bahan pangan pokok itu kan cenderung mahal, namun tidak sejalan dengan pendapatan diperoleh petani padi. Oke, next. Nah, ini menurut Sudirno ya, bahwa kita tahu bahwa manfaat perdagangan internasional itu banyak. Jadi kalau kita bisa melakukan perdagangan internasional, maka kita bisa memenuhi produk yang dihasilkan dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Ada keuntungan spesialisasi seperti tadi, kalau Thailand mampu memproduksi beras, jadi mereka itu bisa memproduksi beras dalam jangka waktu yang lama, kemudian banyak ya. Kemudian kita juga bisa memperluas pasar dan menambah keuntungan. Nah, oleh karena itu kerjasama internasional ini terus digalakkan karena apa? Untuk memperluas pasar. Apakah perlu kita memperluas pasar untuk ekspor? Perlu, karena itu menjadi sumber pendapatan negara ya. Dan juga bisa menambah keuntungan. Oke, transfer teknologi. Nah, ini juga menjadi hal yang penting apalagi saat ini ya. Saat ini lebih mudah ya untuk melakukan kerjasama. Karena apa? Kita bisa belanja melalui online, udah bisa memilih barang yang ada di luar negeri. Ya. Sering nggak di sini belanja online? Sering. Ya, kalau mau belanja casing itu banyak produknya dari Cina, ya kan, dari Cina, harganya murah, bentuknya bagus-bagus. Kalau kita mau beli di Indonesia kadang lebih mahal. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus cinta produk Indonesia. Oke. Nah, ini yang menjadi faktor pendorong ya teman-teman. Kenapa sih harus melakukan perdagangan internasional? Tadi yang disampaikan kalau kita harus memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Ya, kemudian perbedaan penguasaan, ilmu pengetahuan, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu memperluas pasar ya untuk menjual produk tersebut dan memperoleh keuntungan. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan kebijakan ekspor. Bagaimana Indonesia bisa meningkatkan produk ekspornya ke luar negeri, ke berbagai negara sehingga perjanjian perdagangan internasional itu terus dibentuk. Seperti Indonesia kan saat ini tergabung dalam perjanjian, ada yang tahu? ASEAN, Cina, MEA, ya. Jadi dalam perjanjian tersebut itu ada keuntungan. Apa? Ya, kebijakan seperti misalnya penetapan pajak ya. Pajak 0% bagi seluruh anggota yang tergabung di dalam ASEAN gitu ya. Oke, nah itu salah satunya. Nah, oleh karena itu nih perdagangan internasional tentu akan mampu merangsang pertumbuhan ekspor di satu pihak yang memberikan dampak positif ya. Teman-teman, kalau pada produk pertanian, apa nih contohnya ekspor produk pertanian? Ya, ada yang tahu? Ayo, silakan. Ini bisa dijawab yang biasanya diekspor tuh mungkin kayak lebih ke arah rempah-rempah gitu tuh kayak hijau, terus capcay, lada gitu. Ya, rempah-rempah. Ada lagi yang lain? Arang briket. Nah, itu juga menjadi produk yang potensi untuk diekspor. Ada lagi? Perkebunan? Menambahkan itu kakao sekarang Kakao. tinggi. Nah, itu juga menjadi potensi produk ekspor. Jadi banyak ya, beras, kemudian kelapa sawit, ya, karet, ya, itu juga kan menjadi produk pertanian potensi ekspor.
Nah, oleh karena itu memunculkan ada akibat perdagangan nih. Selain memiliki dampak positif, ada juga menimbulkan persoalan ternyata ya. Apa sih persoalannya? Jadi ketika impor itu lebih besar daripada ekspor, apa konsekuensinya? Ya, maka barang yang di dalam negeri itu akan bersaing dari barang dengan barang impor, karena barang impor itu harganya cenderung lebih murah. Nah, itu menjadi persoalan kita, itu menjadi PR kita teman-teman sebagai warga negara Indonesia ya. Oleh karena itu nih kita harus memiliki cadangan devisa sehingga kita mampu mencukupi kebutuhan ya. Kalau kita punya cadangan devisa ketika ada sesuatu yang terjadi misalnya ya yang tidak diinginkan ya dan sebagainya, itu bisa kita alternatif dari devisa yang sudah dicadangkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait tentang ekspor, kegiatan ekspor impor? Yang masih bingung? Kayak adanya regulasi gitu antar negara gitu. Regulasi antar negara. Oke, jadi kalau regulasi antar negara itu memang menjadi hal yang penting ya, karena kan itu adalah bisa dibuat ya kebijakan tersebut atas dasar kesepakatan bersama. Nah, bagaimana memunculkan itu dari berbagai persoalan yang ada. Ya, contohnya tadi kalau misalnya ada masalah nih, bencana alam yang harus diselesaikan, sementara kebutuhan pangan harus tercukupi, sehingga ada regulasi tentang cadangan pangan. Kemudian kerjasama apa lagi terkait tentang penetapan pajak dan sebagainya. Ya, pemudahan untuk mengekspor produk, nah itu menjadi kebijakan ya. Oke, ini persoalannya nih, kalau barang itu diimpor ya, barang itu diimpor kemudian didominasi oleh komoditas konsumsi dan bukan juga barang-barang modal, maka ini juga menjadi hal yang penting ya. Karena apa? Tidak bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekspor, padahal itu kan sangat berperan untuk menjaga sumber pendapatan negara dan tentunya akan berdampak pada kesejahteraan. Nah, ini sekarang teman-teman kita bisa lihat bahwa ada skema hubungan perdagangan ya terkait tentang ada ekspor ya, di sini ada ekspor, kemudian ada impor. Nah, impor ini dari untuk bisa mencukupi kebutuhan produksi ya, kemudian ini juga bisa menjadi sumber cadangan devisa dari ekspor dan itu juga memberikan peluang apa? Kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, pertumbuhan produk domestik bruto dari akibat aktivitas produksi. Dari produksi ini kita bisa melakukan ekspor dan juga bisa mengimpor. Nah, ini adalah gambaran skema hubungan perdagangan internasional. Oke, ini efek peningkatan ekspor. Jadi bagi negara seperti kita di Asia ya, kalau kita melakukan kerjasama ekspor itu akan bisa meningkat, berdampak langsung positif terhadap produk-produk dalam negeri, karena tadi ya akan adanya peningkatan permintaan barang terhadap produk ya di berbagai negara. Jadi biasanya nanti kalau kita sudah mampu ekspor dan mengenalkan produk kita ke negara lain, maka akan ada permintaan gitu ya. Nah, itu akan mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Ya, ini dia nih. Jadi berdasarkan skema tadi yang kita lihat bahwa kalau impor itu terlalu besar, maka akan menyebabkan pengurangan devisa. Karena kita harus membeli kan? Membeli dari mana kita bisa membayar? Dari cadangan devisa yang ada. Nah, ini juga akan berdampak gitu. Nah, oke, ini adalah pengertiannya dari apa itu total supply, apa itu total demand gitu ya. Jadi seluruh penawaran yang dilakukan dan seluruh permintaan terkait tentang konsumsi gitu ya, maka itu juga harus diperhatikan untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Nah, ini adalah gambar kurva ya teman-teman, di mana bahwa
ini adalah price, kemudian ini kuantitas. Kita tahu bahwa ini adalah demand dan ini supply. Pergeseran kurva itu dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Nah, ketika kuantitasnya meningkat, namun harga juga akan berpengaruh ya, meningkat, permintaan kuantitas akan seiring dengan permintaan harga yang ditetapkan, akan berpengaruh pada pergeseran kurva supply. Begitupun juga pada kurva demand. Oke, selanjutnya dari sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Penjelasannya sudah saya sampaikan juga ya, jadi nanti teman-teman bisa memahami bahwa ketika impor itu terus meningkat, apakah akan berpengaruh pada supply gitu ya. Bagaimanakah pergeseran kurvanya seperti yang kita tadi lihat pada kurva ini gitu ya. Jadi supply akan bergeser ke kanan apa ke kiri? Ke bawah apa ke atas? Ke bawah ya. Ini kan penawaran, jadi kuantitasnya bertambah seiring dengan laju permintaan konsumsi. Permintaan ya, kalau demand-nya juga bertambah. Oke teman-teman, di akhir ini ada kuis ya yang saya berikan teman-teman, dan linknya saya share di WhatsApp ya melalui penanggung jawab kelas masing-masing. Silakan teman-teman nanti dibuka ya, saya siapkan untuk linknya nanti di share di WhatsApp. Silahkan link tersebut diisi ya, jadi ada soal yang saya berikan, kemudian nanti silahkan diisi untuk kuis pada hari ini ya. Jadi kuis hari ini teman-teman kerjakan melalui soal yang sudah saya isi di link tersebut. Oke, di akhir perkuliahan ini apakah ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas silakan nanti diisi terlebih dahulu ya. Oke, waktunya tidak lama, jadi setelah perkuliahan ini 30 menit setelah perkuliahan harus sudah diisi itu ya, itu menjadi nilai kuis pada hari ini, nilai tugas pada hari ini. Oke, saya kira itu ya, cukup teman-teman pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan ya dan kebahagiaan. Tetap semangat, kita berjumpa lagi di minggu depan untuk pelaksanaan UAS. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian video yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini terkait tentang pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.